Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib menjelang salat isya Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Syukur alhamdulillah hingga sampai detik ini, saat ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendak Allah pula berpaut hati kita dengan langkah kaki dan ayunan tangan kita, lalu ringan datang ke masjid ini melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Sabtu malam Ahad. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini, baik dari maghrib ke maghrib, dari subuh ke subuh, benar-benar dapat menambah wawasan, pemahaman dan pengayaan kita terhadap masalah-masalah agama, lebih khusus yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Semogalah dengan rajinnya kita mengikuti kajian-kajian seperti ini, kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicontohkan Rasulullah. Karena dua itu nanti yang menentukan kualitas, mutu, nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah beribadah yang kita lakukan memang ada dasar perintah baik dari Al-Qur'an maupun sunnah? Kalaupun ada, kayak apa kita melaksanakannya? Apakah berpola pada apa yang dicontohkan Rasulullah? Dan syukur alhamdulillah kita sampai hari ini tetap istiqamah, tegak lurus di dalam beribadah, hanya mendasarkan pada adakah perintah baik Al-Quran maupun sunnah. Kalau tidak ada, tidak kita lakukan terkait dengan ibadah mahdoh. Kalaupun ada, bagaimana cara melakukannya? Syukur alhamdulillah kita tetap berpegang teguh pada itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita malam ini, ulun ingin bertolak dari salah satu fragmen pengalaman rohani yang pernah dialami oleh seorang alim yang namanya sudah kita kenal, pengalaman rohani Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini yang menjadi titik tolak kajian kita malam ini, mengambil ibrah dari fragmentasi singkat yang dialami oleh seorang alim, seorang sufi, ahli tasawuf, yang manakib-manakibnya, riwayat hidupnya sering dibacakan. Syekh Abdul Qadir Jailani yang banyak sekali pengikutnya. Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani beserta murid-muridnya pernah berjalan. Dia berpapasan, berselisihan dengan seorang pemabuk berat. Sepertinya Syekh dan murid-muridnya dicegat begitu, ditahan. Orang ini tadi mengajukan 3 pertanyaan kepada Syekh Qadir Jailani. Pertanyaan pertama, wahai Tuan,
Wahai Syekh Qadir Jailani, mampukah Allah mengubah diriku yang pemabuk ini menjadi seorang yang taat? Abdul Qadir Jailani dengan gampangnya menjelaskan, Allah berkehendak apa saja yang ia kehendaki bisa ia lakukan, mampu Allah lakukan. Allah itu segala-galanya. Allah mampu melakukan apa saja yang orang lain tidak bisa lakukan. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang kedua. Wahai Syekh Qadir Jailani, mampukah Allah mengubah diriku yang ahli maksiat ini menjadi seperti dirimu yang ahli ibadah, yang taat? Syekh Qadir Jailani menjelaskan, mudah sekali itu bagi Allah. Allah mampu melakukan itu. Apa yang tidak mampu Allah makhluk lakukan, Allah mampu melakukan itu. Semuanya menjadi gampang, menjadi mudah bagi Allah. Lalu ia mengajukan pertanyaan yang ketiga. Wahai Syekh Qadir Jailani, mampukah Allah mengubah dirimu sebagai orang yang abid, orang yang taat, ahli ibadah menjadi orang seperti diriku yang ahli maksiat? Qadir Jailani tidak menjawab, tapi dia tersungkur menangis. Paham pertanyaannya tadi? Pertanyaan ketiga agak beda. Wahai Syekh Qadir Jailani, mampukah Allah mengubah dirimu yang taat, yang abid, yang ahli ibadah itu menjadi diriku seperti orang yang ahli maksiat? Qadir Jailani menangis, tersungkur. Lalu anak muridnya mendatangi, wahai Syekh, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Syekh menjelaskan, betul sekali kata orang itu. Siapa yang bisa menduga di ujung akhir hayat hidup kita ini, ujung-ujungnya husnul khotimah. Aku khawatir jangan-jangan di akhir hayat hidup kita tidak merenggut husnul khatimah. Padahal kita sudah berikrar, berjanji, di ujungnya kita membawa kalimat tauhid la ilaha illallah hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Bayangkan Bapak, orang sealim seperti Syekh Qadir Jailani masih ada kekhawatiran di ujung hayat itu. Ia tidak menjawab pertanyaan itu, tapi timbul kekhawatirannya. Apalagi kita yang awam ini. Karena itu ayat yang dibaca di awal tadi, yang sering dibacakan oleh para dai, mengawali ceramahnya, memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati, jangan kamu meninggal kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ini yang selalu membayangi pertanyaan yang ketiga tadi. Wahai Syekh, mampukah Allah mengubah dirimu yang alim, yang taat, yang abid, ahli ibadah menjadi orang seperti aku yang ahli maksiat? Tidak dijawab oleh Qadir Jailani, tapi dia menangis. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Kita pertama diwajibkan untuk beribadah supaya kita dapat meraih hidayah dan taufik Allah sampai ke ujung. Tidak saja di sini, tapi sampai ke ujung. Setiap hari, setiap saat kita sudah mendapatkan hidayah Allah, tapi belum tentu kita mendapat taufik. Hidayah dan taufik itu, hidayah itu, katakanlah kita mendapat ilmu hari ini, dapat hidayah kita. Tapi kalau ilmu ini kita laksanakan sesuai dengan apa yang kita peroleh, berarti kita mendapat hidayah dan taufik. Karena itu maka
supaya kita sampai ke ujungnya, husnul khotimah, sampai di ujung ayat kita membawa kalimat la ilaha illallah, maka hidayah atau petunjuk atau kemuliaan itu didapatkan seseorang sebagai buah jalan dia untuk selamat sampai di ujung. Ada beberapa ciri tanda orang yang mendapatkan hidayah dan sekaligus taufik. Ini mungkin yang perlu kita sasar supaya kita ke ujungnya. Diingatkan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal kecuali kamu dalam keadaan muslim. Pertama, Bapak, orang yang mendapat hidayah Allah itu ialah orang yang mudah beribadah, ringan beribadah, lezat ibadah. Kada koler, kada ngalih. Ini sembahyang juga pang subuh tapi salah dipapai kawitan dulu mata anjam ke sembahyang. Habis sembahyang pulang, mau mancap nih abis bulik pulang ke Kalambo. Kalambo itu Islam bahari banyak kada lewat pada bulan. Ini nih. Disimbur dulu dalam batin ini. Kan semacam terpaksa. Kada ringan, kada mudah dia melakukan ibadah. Kalau seperti Bapak ini kan belum maghrib sudah datang ke sini. Oh tahu nih maghrib jam berapa. Kita sudah tahu waktu-waktu salat. Kalau hendak berjalan, kita langgar waktu ini. Kada jadi. Ini sudah dapat hidayah kita. Kita dapat petunjuk. Mudah orang melakukan ibadah. Kada ada yang menghalangi. Ringan hatinya untuk beribadah. Tulus hatinya untuk beribadah. Ibadah apa saja kalau sholat. Dia kerjakan sholat-sholat wajib. Diikuti dengan sholat rawatib. Rasa belum sempurna lagi yang menimba sembahyang. Tulak aja berjalan. Belum lagi mengerjakan sholat rawatib. Walaupun posisinya beda. Yang satu wajib, yang satu sunat muakkad. Tapi rasanya belum lagi. Ini sudah kita dapat hidayah. Kan sholat rawatib itu kan sholat yang mendampingi sholat-sholat wajib. Baik yang mendahuluinya ataupun yang menyudahinya. Ada 12 atau 10 atau 12. 2 rakaat sebelum subuh, sholat fajar. 2 rakaat sebelum johor. Atau 4 rakaat sebelum johor. 2 rakaat sesudah johor. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. 12 rakaat. Itu sholat rawatib, sunat muakkad yang kada pernah ditinggalkan Rasul. Nah, orang yang mudah beribadah nya kada nyaman mun kada sampai di situ menggawi. Kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak. Namun biasa aja habis sembahyang tinggalkan ke apa kan itu masih belum. Jadi orang yang mendapat hidayah Allah ialah orang yang mudah dan tidak berat hatinya dalam melaksanakan ibadah. Ini bebayana hujan sedikit, sudah jadikan alasan untuk datang ke masjid. Macam-macam tak. Maka aja tadi hanya basuh motor 60.000 pulang. Kada jadi sembahyang kan 60.000. Hujan hari. Belum. Padahal salat berjamaah itu 27 derajat melebihi salat sini di rumah. Jadi ringan melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja, puasa, tidak saja puasa yang wajib. Puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura. Mudah ya melaksanakan ibadah. Ini ciri orang yang mendapatkan hidayah Allah supaya nanti di ujungnya kita husnul khotimah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan untuk beribadah menyembah Allah kecuali dengan penuh ketulusan. Kada terpaksa mikir kita. Kada terpaksa. Amun terpaksa itu ya tadi belum lagi. Sampai dipapai subuh mata ini. Sembahyang juga Pak. Tapi itu bahari, kisah bahari, kisah masih buntat lah itu. Sembahyang juga Pak. Kawitannya. Ngati lepen buntat lah kali ya. Misalkan buntat kita lagi salah buntat ini. Itu tapi sembahyang juga. Cuma sembahyangnya
sekadar memenuhi perintah orang tua aja. Jangan basah bat. Itu belum. Timbul kesadaran kita dengan murni. Yang kedua, orang yang nanti mendapat berkat hidayah Allah itu orang yang apabila disebut nama Allah bergetar, ada denyutan hati. Kada biasa aja. Oh, ingat dengan Allah. Ada sesuatu zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia, yang selalu berada di dalam jiwanya. Ia tidak bisa lepas dari situ. Maka kalau orang yang mendapatkan hidayah itu, dia akan bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah disebutkan. Baik di dalam bacaan-bacaan Al-Quran maupun di dalam kalimat-kalimat pada saat kita melaksanakan salat. Hatinya tersentuh, ia akan merasa takut, ada khauf di situ di dalam menjalankan agama. Karena itu maka di dalam Al-Quran dinyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jelas ini di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, orang yang mendapat hidayah Allah itu ialah orang yang selalu istiqamah di dalam beribadah. Istiqamah di sini ia menjalankan agama konsisten, hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah yang diingatkan oleh Rasulullah. Kutinggalkan dua perkara yang apabila kamu kekeh, bila kamu teguh berpegang kepada dua perkara ini, pastilah kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassahum bima. Lan tadillu di situ tidak akan pernah sesat. Sekali-kali tidak akan pernah sesat. Al-Quran dan Sunnah. Karena itu maka istiqamah tidak hanya sekedar konsisten dalam melaksanakan ibadah, kita secara terus-menerus selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita. Kada merasa puas dengan ibadah yang selalu berupaya untuk meningkatkan. Jadi tegak lurus kita di dalam beribadah. Karena prinsip ibadah itu pertama ada dalil. Ada perintah, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil jika kamu orang yang benar. Ini ibadah mata. Salat ada dalil, aqimus shalah. Puasa ada dalil. Korban ada dalil, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka sembahlah Tuhanmu dan berkorbanlah. Akikah ada dalil, ada contoh dari Rasulullah. Kullu gulamun murtahinun bi akikatihi. Setiap anak yang lahir tergadai atas akikahnya, disembelihkan pada hari ketujuh, diberi nama, dicukur rambut. Ada dasar. Jadi istiqamah hanya melakukan ibadah mata kecuali ada perintah. Prinsip yang kedua berpola pada Rasul. Selama Rasul tidak memerintahkan, tidak kita kerjakan. Karena Rasul sudah terang-terangan menyatakan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, bahwa amalan itu tertolak. Nah, jadi orang yang istiqamah itu orang yang selalu tegak lurus di dalam melaksanakan ibadah. Dia selalu senang beribadah. Ini orang yang mendapatkan hidayah Allah. Kemudian yang keempat, orang yang mendapatkan hidayah Allah itu orang yang senang bersedekah. Sedekah ini luar biasa dahsyatnya. Baik di waktu susah maupun di waktu senang. Sedekah yang diberikan oleh seseorang itu meski ia sedikit, tapi kalau ia terus-menerus secara rutin, ia membawa keberkahan, ziyadatul khair bagi orang yang bersedekah.
Dan sedekah ini melampaui pahala zakat. Kalau zakat itu karena kewajiban kita, ada harta yang kita miliki, kita berzakat 2,5%. Itu milik orang lain yang harus kita keluarkan. Tapi kalau sedekah milik kita yang kita hadiahkan, yang kita berikan, dan itu tidak terbatas 2,5%. Mau kurang, mau lebih, silahkan. Sedekah hanya akan membuat seseorang menjadi lebih senang dia melakukan, karena sedekah memiliki kelebihan dibanding dengan zakat. Sedekah bisa melampaui dan bisa mendapatkan pahala orang yang salat. Sedekah bisa mendapatkan pahala orang yang baca Al-Quran. Sedekah bisa mendapat pahala orang yang mengikuti taklim pengajian seperti ini. Kalau seseorang pernah bersedekah, pernah berimpak di sebuah masjid untuk pembangunan masjid sekecil apapun, maka kalau ada orang sholat di masjid itu, sedekahnya dapat oleh orang yang telah bersedekah. Dia mendapatkan pahala orang yang salat di dalam masjid itu. Kalau orang pernah bersedekah untuk pembangunan panti asuhan, memberi makan anak yatim, maka orang yang bersedekah dia mendapatkan pahala dari orang yang disantuni di dalam panti asuhan. Sedekah bisa mendapatkan pahala orang yang baca Al-Quran. Kalau di satu masjid pernah kita bersedekah, berimpak sekecil apapun untuk pembangunan masjid, lalu di dalam masjid itu banyak orang baca Al-Quran, orang yang pernah bersedekah di masjid itu, ia mendapatkan pahala dari orang yang membacanya tanpa mengurangi pahala orang itu. Ini dasarnya, saudara. Maka lalu ia menggiring kita, membawa kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah mendapatkan pahala orang yang taklim. Di masjid ini orang pernah bersedekah untuk pembangunan masjid, maka ada taklim di sini, ada pengajian di sini. Kita mendapatkan pahala karena mengikuti pengajian ini. Orang yang pernah bersedekah, dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti taklim di sini tanpa mengurangi pahala orang. Bagaimana dahsyatnya sedekah? Tidak itu saja. Sedekah jariyahnya, amalnya mengalir meski orangnya sudah meninggal. Jadi kalau kita pernah berinfak, pernah bersedekah di sekolah, di panti asuhan, di masjid, di musala, di langgar, selama musala itu digunakan orang untuk melaksanakan ibadah, apakah ibadah madha atau ibadah ghairu madha, maka pahalanya mengalir sampai ke dalam kubur. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah. Apa ujar Rasul? Ijamata ibnu Adam inqata amalu. Bila meninggal anak cucu Adam, putus amalnya. Illa min salasati, kecuali 3 perkara. Apa yang pertama? Sadaqatun jariyah. Sedekah yang pertama. Baru yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan. Sampai dah. Apa itu? Oh. Jadi amal jariah itu hanya sedekah. Anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat. Yang lainnya tidak. Ya karena itu maka orang yang meninggal, orang yang sudah meninggal,
tahu benar kayak apa manfaat sedekah. Sehingga di dalam Al-Quran sepertinya menawar kepada Allah. Jakanya diberi kesempatan nih hidup nih barang sesaat. Kan begitu yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati hadakumul maut fa yaqulu rabbil autani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Andai kata orang yang meninggal nih, Allah mau menangguhkan kematianku barat sesaat, 2 menit misalnya, apa yang ia lakukan? Puasa? Enggak, puasa seharian. Salat? Ada, salat wudu dulu. Lawas. Dalam ayat itu, fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Aku akan bersedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin. Aku akan bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh. Tapi ayat berikutnya berbunyi, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak mungkin Allah menunda kematian seseorang kalau memang ajalnya sudah sampai. Jadi mau dia hendak menawar nih, minta Pak aku waktu barang lah 2 menit 5 menit kah? Aku nih ada anakku sampaikan, nak aku nih 1 tempat lagi jion nah, tuh nang tabunganku ada nang di bank tadi, ikam sampaikan ke masjid Al-Quran. Ini bawahnya lagi manu masjid, kok mati habis sampai Pak Pian bae. Sampai. Ya mati, habis sampai. Sampai. Wa saddaqa wa akum minas shalihin. Al-Quran ini. Surah Al-Munafiqun kata apa? Munafiqun kan? Wa anfiqu mimma razaqna. Hendaklah kau infakkan apa yang diberikan kepadamu. Kapan menginfakkan? Min qabli ayatikum maut. Sebelum kematian datang menjemput. Kalau sudah kematian datang, ya tadi menyesal. Berilah aku waktu barang sesaat, 2 menit saja. Fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Aku akan bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh. Sebab kalau kita sudah meninggal, harta yang kita miliki itu tidak ada gunanya lagi, Bapak. Harta anak tidak ada gunanya lagi. Berguna bagi orang yang tinggal. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Surah As-Su'ara ayat 88-89. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi manfaat harta sebanyak apapun. Wala banun tidak lagi manfaatnya anak-anak sebesar apapun, secerdas apapun. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Orang yang mendapatkan hidayah dan taufik Allah, orang yang senang bersedekah sekecil apapun sebagai investasi amal di akhirat nanti. Jangan sampai harta yang kita miliki, anak yang kita sayangi menjadi penghalang kita untuk mengingat Allah. Itulah juga yang diingatkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum fi sabilillah. An zikrillah gitu ya. Janganlah hartamu dan anak-anakmu membuat kamu lalai dalam mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Bila itu kau lakukan, kau termasuk orang yang rugi. Jadi harta dan anak-anak ini bisa membuat orang lalai dalam mengingat Allah. Bila itu dilakukan, kita rugi. Lalu ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apapun yang kamu lakukan. Nah, lalu yang berikutnya, orang yang mendapat hidayah Allah, taufik Allah, orang yang selalu memperbanyak taubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah,
karena kita merasa selalu melakukan dosa dan kesalahan. Kita ini lemah sehingga kita harus selalu bertobat. Jadi hidayah itu tentu hanya dapat pada mereka yang selalu bertobat. Merasa selalu berada di bawah bayang Allah, itu selalu memperbaharui tobatnya, astagfirullah, selalu memohon ampun kepada Allah. Setiap saat kita tobatan nasuh. Lebih-lebih kalau kita melakukan dosa besar. Harus kita bertobat dengan sebenar-benar tobat, tobatan nasuh. Jangan tobat sambal. Tobat nasuha itu ada syarat. Pertama, seseorang mengakui bahwa itu salah, bahwa itu dosa. Namun kadang mengakui, tidak mungkin dah. Menyadari bahwa telah melakukan satu kesalahan, satu dosa. Yang kedua, berikrar, berjanji dalam hati untuk tidak melakukan lagi. Dan yang ketiga, menyesali. Nyari orang kadang menyesal. Menyesali perbuatan itu. Jadi mengakui bahwa itu dosa besar dan berikrar untuk tidak melakukan lagi, kemudian ada penyesalan. Nah, ini tobat kita diterima. Tobatan nasuha, jangan tobat sambal. Tobat sambal ini orang bahari aja, Pak. Jangan ada anak lagi aku. Betubat ada makan lagi. Lagi kapan dasar? Kanyang parut sudah, 2 piring habis nasi, ya nambah, timbul padasnya lagi. Ada anak lagi aku ini, betubat kada makan lagi sambalnya. Imba diolahkan nang bini pulang. Pupuyu buubar. Gangannya gangan karoh. Ubinya ubi negara, ubi labio nang kuning nih toh. Imba diubarakan Pak Harun Panggang Kalok. Kada ada sambalnya. Mana nih? Kada ada sambalnya. Oh ya kada sambal. Dalas memerik seorang Pak yang kada sambal. Itu karena tobat sambal. Jadi jangan kita tobat sambal, tobatan nasuha, sebenar-benar tobat. Karena itu maka kita akan mendapatkan hidayah Allah yang ujung-ujungnya kita tadi husnul khotimah. Qadir Jailani saja orang yang alim sudah ada kekhawatiran bagaimana di ujungnya ini. Dia ingat pertanyaan yang tidak ia jawab. Hai Tuhan, mampukah Allah, bisakah Allah mengubah dirimu yang taat itu, yang alim itu menjadi orang seperti diriku yang ahli maksiat ini? Menangis. Artinya apa? Orang tidak tahu bagaimana ujung kehidupan seseorang. Dan tentu kita selalu berusaha untuk mendapatkan hidayah taufik Allah supaya ujung-ujungnya kita merenggut kalimat la ilaha illallah sehingga kita berada di husnul khatimah. Dan yang terakhir, yang ketujuh, orang yang nanti mendapatkan berkah dan rahmat serta taufik dari Allah, orang yang cinta, senang kepada Al-Quran. Kalau ia senang mendengar, senang membaca, senang. Ini yang sudah ada juga imam terpanjang sedikit, muai hati menggurutu. Ini belum lagi. Kada paham lalu imam nih. Tapi kalau kita ulun yakin ini kita mencari benar imam nih. Ini imam subuh kita ini membangsa membaca pada anda pagi ini kesal gitu umpai lah jangan jadi panjangnya lagi ini. Ini senang kita, nyaman kita ini. Tapi amun sudah pina HP datang memati ayat Quran, mengganti lagu dangdut. Ini kada cinta lawan Al-Quran. Jadi senang, baik dia bisa, kalau dia bisa membaca, dia senang membaca. Kalau dia menghafal, dia senang menghafal. Kalau dia senang mendengar. Pokoknya tidak ada kebencian dengan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai jalan yang menuntun kita menuju surganya Allah Jannah. Ini orang mendapat hidayah. Kita bisa membaca aja sudah hidayah dari Allah.
Kalau kita laksanakan berarti kita dapat taufik. Hidayah dan taufik itu Bapak pertemuan antara apa yang kita dapatkan dengan apa yang kita lakukan. Orang bisa saja dapat hidayah tapi belum tentu dapat taufik. Nih, bapaknya tadi sampai ke sini, sudah berniat sini, lalu sampai sini dapat hidayah dan taufik dari Allah. Hidayahnya dapat, taufiknya dapat. Pertemuan perjumpaan apa yang diinginkan dengan apa yang dilakukan. Nah, karena itu orang yang senang dengan Al-Quran, senang membaca, senang mendengar, apalagi memahami, mentadaburi Al-Quran, itu orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah, yang selanjutnya mendapatkan taufik dari Allah supaya kita menjadikan Al-Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk. Lalu yang terakhir, orang yang mendapatkan hidayah dan taufik Allah itu ialah orang yang berusaha menjauhi maksiat. Kehendaknya beparah. Jadi orang yang mendapatkan hidayah sadar bahwa segala amalan akan hilang, akan sia-sia kalau ia mendekati maksiat. Maka ia harus menjaga betul-betul setiap perbuatannya, lebih-lebih ibadahnya jangan sampai bercampur dengan hal-hal yang berbau maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun langkah-langkah kita, memudahkan gerak hati kita untuk selalu taat, beribadah dan bersyukur kepadanya, menjauhkan dari sifat malas dan bakhil, dan tentu mengikhlaskan hati kita dalam beribadah kepada Allah sehingga kita mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Lezat kita, senang kita, mudah dalam beribadah. Ujung-ujungnya Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya sehingga kita meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap mohon dimaafkan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.